Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah majlis di antara majlis-majlis ilmu yang kita belajar tentang Al-Quranul Karim. Kita belajar tentang sunnah-sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah memberi keberkahan kepada kita, dan ini menjadi salah satu di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita masih agak sedikit berbeda dengan kajian-kajian kita sebelumnya, karena pada kajian-kajian kita sebelumnya, yaitu kajian rutin kita membahas kitab Kunuz As-Sirah atau kitab tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan dekatnya kita dengan bulan suci Ramadan, maka tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah berkaitan dengan fikih seputar puasa Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita kembali belajar tentang fikih Ramadan, terkhusus tentang fikih puasa pada bulan Ramadan, maka ketika kita belajar akan ilmu tersebut, itu tidak ada ruginya sama sekali bagi kita. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Dengan ilmu seseorang memiliki panduan
untuk beramal dengan benar, beramal sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan sejalan dengan sunnah-sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalannya, sehingga ibadah yang ia kerjakan berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, al-'amilu bila ilmin kas-sa'ir bila dalilin. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu itu seperti orang yang berjalan tanpa ada penuntunnya, tanpa ada penunjuk jalannya. Kita gambarkan, mungkin seseorang ingin menuju tempat tertentu, namun dia tidak tahu ya akan jalannya, atau dia tidak mencari seseorang yang menunjuki jalannya. Maka apa? Ketika dia berjalan, dikhawatirkan dia tersesat atau bahkan tidak sampai pada tujuan tersebut. Maka di sini pentingnya ilmu. Kemudian juga ada perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, wal 'amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aktsaru mimman yuslih. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, orang yang beramal, yang mana ketika dia beramal tersebut tanpa didasari oleh ilmu, maka kerusakan yang ia dapat itu lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karenanya penting bagi seseorang untuk berilmu sebelum beramal. Begitu juga ketika dengan dekatnya kita bulan Ramadan, penting bagi kita untuk kembali mempelajari, kembali memurajaah tentang fikih yang terdapat, atau fikih Ramadan, atau fikih tentang puasa yang terdapat pada bulan tersebut. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan, agar ibadah yang kita kerjakan itu berkualitas dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ada kondisi seseorang yang ketika ia berpuasa, tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya tersebut kecuali apa? Kecuali rasa haus dan lapar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak manusia yang mana ketika mereka melaksanakan ibadah puasa, tetapi puasa yang mereka lakukan tersebut tidak berkualitas. Tidak ada yang mereka dapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan rasa haus. Karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim dan seorang muslimah, maka diri kita terpanggil untuk kembali belajar, khususnya belajar tentang fikih puasa Ramadan, agar ibadah kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang akan kita sampaikan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yang mana kita mengambil ya dari kitab ya Al-Wajiz. Ya, ini sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh
Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Ini sudah ada terjemahannya, nanti bisa dimurajaah ketika mungkin pulang ke rumah, ya. Yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwasanya hukmuhu. Apa hukum dari puasa Ramadan? Disebutkan di sini, shaumu Ramadan ruknun min arkanil Islam wa huwa fardun min faraidih. Bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan dia termasuk salah satu di antara kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas hambanya yang beriman. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini di antara dalil akan diwajibkannya puasa Ramadan. Wa ajma'atil ummah ala wujubi shiyami Ramadan. Dan puasa Ramadan itu telah disepakati oleh kaum muslimin akan kewajibannya. Wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat minad din bid darurah. Yang mana puasa Ramadan itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Kata Rasul yang mulia dalam hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah puasa Ramadan. Wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Dan barang siapa yang meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, ya, maka dia telah keluar dari agama Islam, ya. Maka tidak boleh seseorang dia mengatakan atau meyakini dalam hatinya bahwasanya puasa Ramadan ya bukan ibadah yang wajib. Karena ketika dia meyakini hal tersebut maka dia dianggap telah keluar dari agama Islam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya fadluhu, tentang keutamaan dari keutamaan puasa pada bulan Ramadan. Di antara keutamaan dari puasa bulan Ramadan, ya tentu banyak keutamaan yang lainnya. Di sini kita sebutkan ada sebuah hadis yang mana Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena imannya ia kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, ini tentu keutamaan yang sangat luar biasa. Siapa dari kita yang tidak terlepas dari perbuatan dosa? Kita adalah manusia biasa. Ya, kata Rasul, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu manusia dan kita hari ini pernah melakukan kesalahan. Ya, maka ini adalah satu kesempatan bagi kita, ya. Dan mungkin ini adalah salah satu di antara cara-cara Allah agar dosa-dosa kita terhapuskan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa memaksimalkan bulan tersebut dengan ibadah-ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini di antara keutamaan dari puasa pada bulan Ramadan dan masih banyak yang lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya wujubus siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Bahwasanya wajibnya puasa Ramadan itu ketika telah tampaknya hilal, ya.
Jadi ini syarat dimulainya apa? Puasa Ramadan. Apa dalilnya? Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah qal, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumya alaikum asy-syahru fa'uddu 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini tentang dimulainya puasa Ramadan. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian apabila kalian telah melihat apa? Hilal. Ya, apabila hilal tersebut sudah tampak, maka berpuasalah. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah ketika juga kalian melihatnya. Maksudnya apa? Berhari rayalah kalian ya ketika sudah terlihat ya hilal, yaitu apa? 1 Syawal. Fa in humiya alaikum, nah ketika akhir dari bulan Sya'ban ya, kita tidak bisa melihat hilal, atau hilal tidak tampak, ya mungkin karena mendung ya, atau mungkin tertutup awan atau semisalnya, maka Nabi SAW memberikan solusi yang kedua, yaitu alaikum asy-syahru fa'uddu 30, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi hitungan 30 ya. Jadi ini yang diberikan ya, atau yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita memulai puasa Ramadan ya. Yang pertama kita melihat ya hilal, apabila itu sudah tampak maka kita mulai puasa tersebut ya. Kemudian kalau memang tidak tampak, mungkin qadarullah mendung atau semisalnya, maka itu digenapkan menjadi hitungan 30. Bulan Sya'bannya itu dihitung berapa? 30. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tanbihun, di sini ada sedikit catatan ya. Wa man ra'a al-hilal wahdahu fala yasumu hatta yasumun nas. Dan apabila seseorang dia melihat hilal, ketika itu dia melihat sendiri ya, maka dia tidak boleh berpuasa sampai manusia atau kaum muslimin apa? Berpuasa. Maksudnya juga di sini apa? Kita berpuasa berbarengan dengan berpuasanya kaum muslimin. Ya. Di situ juga pemerintah kaum muslimin. Ya. Wala yuftiru hatta yuftiru, dan kita tidak boleh ya berlebaran ya sampai juga ya kaum muslimin ya, itu pemerintah kaum muslimin juga berhari raya atau lebaran ya. Meski ini ada perbedaan di antara para ulama ya, juga ada para ulama yang mengatakan ketika kita sendiri ya melihat hilal ya, kita tahu oh ini ternyata sudah tampak hilalnya 1 Ramadan misalnya ya, maka kita berpuasa pada hari itu, tapi kita tidak ya menyampaikan kepada yang lainnya. Kita berpuasa cukup untuk diri kita sendiri ya, kita tidak boleh mengajak orang lainnya ya. Kemudian juga nanti kita berhari raya tetap mengikuti pemerintah kaum muslimin ya, ini diantara pendapat yang lainnya. Akan tetapi wallahu taala a'lam, penulis di sini menuliskan bahwasanya ketika kita melihat hilal, kita tampak hilal tersebut ya, tetapi penglihatan kita atau persaksian kita itu tidak diakui oleh pemerintah kaum muslimin misalnya ya, maka kita tidak berpuasa, dan kita tetap berpuasa berbarengan dengan ya kaum muslimin, berbarengan dengan pemerintah kaum muslimin ya. Dan ini diantara dalil yang akan kita bacakan ini adalah dalil hendaknya kita berpuasa atau memulai puasa kita dan juga berlebaran mengikuti pemerintah kaum muslimin. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu adalah ketika kaum muslimin seluruhnya, juga termasuk pemerintah kaum muslimin, mereka berpuasa. Ya.
Wal fitru yauma tafturun, dan hari raya itu ketika kaum muslimin berhari raya. Ya, wal adha yaumu tudahhun, dan hari raya kurban yaitu ketika kaum muslimin mereka menyembelih binatang kurban mereka. Ya, ini diantara dalil bahwasanya kita berpuasa dan berhari raya mengikuti pemerintah kaum muslimin. Ya, dan kita alhamdulillah di Indonesia, di negara yang kita cintai ini, pemerintah kaum muslimin ya ketika menetapkan ya 1 Ramadan atau 1 Syawal itu dengan metode ru'yatul hilal. Ya, dan ini sesuai dengan ya apa yang telah disabdakan oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ya, lantas siapa yang wajib berpuasa tersebut? Kepada siapa puasa tersebut diwajibkan? Ya. Ajma'al ulama ala annahu yajibu shaumu 'alal muslim al-'aqil al-baligh as-sahih al-mukim. Telah disepakati oleh para ulama bahwasanya yang wajib untuk berpuasa ya yaitu muslim, ya akil, dia berakal, balik, dia balik, as-sahih, dia dalam keadaan sehat, al-mukim, dia tidak sedang bersafar, artinya dia mukim, dia tinggal di negerinya tersebut, ya. Wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haidhi wan nifas, dan juga diwajibkan bagi seorang wanita ya yaitu apa? Suci dari haid dan nifas. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang diwajibkan bagi mereka berpuasa. Ya, jadi kita hari ini sudah terpenuhi syaratnya. Ya, muslim, akil, ya balik, kita sehat, ya kita mukim, artinya kita tidak sedang bersafar, dan itu juga mungkin ya para wanita ada tambahan yaitu apa? Mereka suci dari haid dan nifas. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban bagi orang yang belum berakal atau balik ya, atau mungkin ya ODGJ ya. Apa ODGJ? Ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Itu tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Ya. Dalilnya adalah sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin. Ya. Pena itu diangkat kata Rasulullah dengan 3 perkara. Maksudnya apa? 3 kondisi ini yang membuat seseorang itu ya tidak wajibkan atas sesuatu. Yang pertama adalah anil majnuni hatta yafiq. Ya, yang pertama adalah orang gila sampai dia sadar. Jadi orang gila tersebut tidak wajib baginya apa? Berpuasa. Ya. Wa anin naimi hatta yastayqid, dan orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah anak kecil sampai dia balik. Ya, ini adalah orang-orang yang tidak diwajibkan puasa. Syahidnya di sini adalah yaitu orang yang gila dan anak kecil ya. Ini tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa. Ya, adapun ya mungkin anak-anak kita ya tetap kita dianjurkan untuk melatih mereka berpuasa. Ya, sebelum mereka balik ya tetap kita ajarkan ya tentang Islam, ya tentang ya ibadah-ibadah ya. Dan itu nanti ya kita akan mendapatkan pahala jariyah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Orang yang mengajarkan ya sesuatu ya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari amalan yang dikerjakan oleh orang yang dia ajari tadi. Ya, dan mudah-mudahan ketika kita mengajari apapun ya dari anak-anak kita, ya itu yang menjadi jariyah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah tentang ya
Wa amma adamu wujubihi ala ghairi sahih al-mukim. Kemudian juga orang yang sakit, ya, dan orang yang safar, ya, safar itu dia berpergian dari, ya, kampungnya, dari negerinya, maka ada keringanan bagi mereka, ya, ada keringanan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Ya, bagi orang-orang yang dia, ya, sakit, ya, atau mungkin dia berpergian, dia sedang safar, maka itu ada keringanan baginya, ya, untuk berbuka. Tetapi apa? Hendaknya dia mengganti puasanya tersebut di hari yang lainnya. Ya, ini berkaitan dengan orang yang sakit dan orang yang safar, ada keringanan bagi mereka. Ya. Tetapi mereka apa? Harus mengganti puasanya tersebut. Ya, itu berbeda dengan mungkin anak kecil tadi. Ya, mungkin bisa jadi ketika pertengahan bulan Ramadan, ya, anak tadi dia tiba-tiba balik, ya, bisa jadi, ya, maka dia tidak diwajibkan untuk, ya, mengqadha dari puasa yang dia tinggalkan tadi. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi pertengahan Ramadan misalnya, ya, anak tersebut, ya, sebelumnya mungkin dia, ya, belum balik, tetapi ketika pertengahan Ramadan dia balik, ya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengganti puasanya yang ia tinggalkan tadi. Wallahu taala a'lam. Nah, kemudian di sini adalah pun orang yang sakit, ya, misalnya kita puasa, ya, tiba-tiba ketika kita puasa sakit misalnya, ya, sakit perut yang luar biasa dan kita tidak kuat, ya, maka kita dibolehkan apa? Berbuka. Tetapi apa? Ada kewajiban bagi kita untuk mengganti puasa tersebut. Ya, ada kewajiban bagi kita untuk mengganti puasa tersebut. Kemudian mungkin ada pertanyaan, ya, ketika orang sakit atau mungkin dia safar, ya, mana yang lebih utama untuknya, berpuasa atau berbuka? Ya. Maka di sini Syekh menjelaskan, ya, apabila seseorang yang dia sakit, ya, atau mungkin dia safar, dan ketika itu dia melihat kondisinya mampu dan dia tidak kesulitan, ya, akan mungkin sakitnya atau safarnya, maka itu puasa lebih utama baginya. Ya. Puasa lebih utama baginya. Wa in wajada masyaqqatan fal fitru afdal. Akan tetapi ketika dia sakit atau mungkin dia safar dan itu dia mendapatkan kesulitan yang sangat luar biasa, maka berbuka itu lebih baik bagi dirinya. Ya, kita lihat dengan kondisi kita ketika itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga, ya, yang tidak diwajibkan berpuasa di sini juga tadi kita sebutkan adalah wanita yang haid atau nifas. Ya, mereka tidak diwajibkan berpuasa karena termasuk syaratnya tadi apa? Mereka dalam keadaan suci, ya, tidak sedang haid atau nifas, ya. Dan apabila mereka, ya, haid atau nifas, maka, ya, mereka juga berhak mengganti puasa yang mereka tinggalkan tersebut. Ya, jadi mereka di hari yang lainnya mereka harus mengganti puasa mereka tadi. Ya. Adapun sholatnya tidak. Ya, sholat yang mereka tinggalkan itu tidak perlu diganti. Yang diganti adalah puasanya saja. Ini bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga, ya, di antara orang yang wajib berpuasa tadi apa? Ada orang yang sehat, ya, kemudian juga orang yang mukim, ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin orang yang sudah tua, ya, atau mungkin, ya, dia sakit, ya, dan sakitnya itu, ya, sakit yang menaun, ya, maka ini juga mereka mendapatkan keringanan. Ya, mereka mendapatkan keringanan. Ya, mereka dibolehkan tidak berpuasa, ya,
dan mereka juga tidak dibebankan kepada mereka qada atau ganti dari puasanya tersebut. Akan tetapi yang harus mereka lakukan adalah membayar fidyah. Ya, membayar fidyah ini untuk orang yang sakit secara menahun atau memang sudah orang yang ya kondisinya sudah tua renta yang sulit untuk berpuasa, maka ya mereka diberikan kemudahan untuk mereka hanya untuk membayar, cukup bagi mereka untuk membayar fidyah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, dan orang-orang yang ya sulit untuk menjalankan ibadah puasa ya karena mungkin sudah tua ya atau mungkin dia sakit secara terus-menerus, maka hendaknya dia memberikan fidyah atau makanan kepada miskin. Ya tinggal dihitung ya 1 bulan penuh dia tidak berpuasa, maka sebanyak itu pula yang harus dia bayar dari tanggungannya tersebut atau fidyahnya tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian juga sedikit ada tambahan tentang orang yang hamil atau orang yang menyusui. Ya. Syekh di sini mengatakan wal hubla wal murdi'u idza lam tutiqa as-sauma aw khafata ala auladihima falahumal fitr. Ya. Adapun kondisi wanita yang memang mereka hamil, kemudian juga mereka menyusui, yang mereka berat untuk melakukan puasa, ya mungkin bisa jadi karena ketika dia takut mungkin puasa akan mengganggu akan kehamilannya atau mengganggu nanti anak yang dia susui, ya maka ada kemudahan bagi mereka, yaitu dibolehkan bagi mereka berpuasa, ya wa alaihima al fidyah, dan mereka harus membayar fidyah. Ya, wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada' bagi mereka berdua. Ya, meskipun ini ada khilaf di antara para ulama, ya tapi Syekh di sini berpendapat bahwasanya wanita yang hamil dan yang menyusui apabila mereka benar-benar kesulitan dalam melaksanakan ibadah puasa, maka mereka boleh berbuka dan cukup bagi mereka untuk membayar fidyah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah arkanus shaum. Ya, itu rukun-rukun dari puasa. Yang pertama apa? An-niyatu. Ya, ini adalah rukun yang pertama. Ya. Wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin. Syekh di sini menjelaskan bahwasanya niat itu harus selalu ya diupdate setiap malam. Ya, harus selalu diupdate setiap malam sebelum berpuasa esok harinya kita harus niat terlebih dahulu. Ya, ini pendapat Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah taala. Meskipun ada ulama yang lain mengatakan cukup kita berniat ya untuk puasa 1 bulan itu 1 kali saja. Ya, kecuali ketika mungkin di tengah puasa kita ada bolongnya, maka kita update lagi niat kita. Ya, akan tetapi di sini Syekh hafizahullah taala ya, beliau menjelaskan bahwasanya kita hendaknya selalu memperbaharui atau mengupdate niat kita setiap malam sebelum kita berpuasa. Di antara dalil yang beliau bawakan di sini adalah sabda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujma'is siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak menetapkan niat berpuasa untuk keesokan harinya itu sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, ini di antara dalil yang dibawakan Syekh akan ya hendaknya kita selalu memperbaharui niat kita untuk berpuasa di esok hari. Kemudian yang kedua adalah al-imsaku an al-muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Ya, rukun yang kedua yaitu hendaknya kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kapan dimulainya? Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari. Ini adalah rukun yang kedua, yaitu hendaknya kita ya menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Habis waktu ya. 1 menit. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita sampaikan ya hal-hal yang memang membatalkan puasa ya yang ditulis oleh Syekh di sini ya kita ringkas.
Di antaranya adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Ya, ini membatalkan puasa. Ya, kita makan, minum ya dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja, maka itu tidak mengapa. Ya. Nah, kalau dia makan ternyata lupa, ya kemudian dia ingat, ya kemudian tetap dilanjutkan, dikit lagi nih tanggung, maka itu apa? Ya, batal puasanya. Ya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Ya, jadi muntah dengan sengaja ini, ya, misalnya apa? Kerongkongan kita korek-korek ya, misalnya ya. Kemudian kita muntah, maka kita membatalkan puasa. Adapun kalau tidak dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan. Kita keluar, ya, kita jalan, misalnya di situ ada tumpukan sampah yang luar biasa dan antum sensitif dengan bau, akhirnya muntah-muntah, ya maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya adalah al-haid wan nifas. Ya, ini adalah kondisi berikutnya yang membatalkan puasa, yaitu haid dan nifas, ya. Kemudian di antara pembatal yang lainnya adalah al-jima, ya, yaitu berhubungan badan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, itu membatalkan puasa. Ya, itu membatalkan puasa. Ya, jadi tidak boleh bagi seorang muslim berhubungan badan suami dan istri, ya apalagi mungkin pengantin baru ya. Nah, itu di siang pada bulan Ramadan tidak boleh. Ya, adapun malam tidak ada masalah. Ya, kadang ada mungkin orang yang menganggap 1 bulan penuh itu tidak boleh ya berhubungan badan, ini keliru. Ya, adapun malamnya itu diperbolehkan. Siang tidak boleh seseorang ya dia melakukan apa? Hubungan badan ya pada bulan Ramadan, ya. Dan ketika dia melakukan hubungan badan pada pada bulan Ramadan, maka wa tajibu bihi al-kafarah. Ya, maka dia harus membayar kafarah. Ya, yang pertama apa? Dia harus membebaskan seorang budak. Ya, ini. Ya. Kalau memang dia tidak bisa, maka dia harus berpuasa selama berapa? 3 bulan. 2 bulan secara berturut-turut. Ya. Kalau dia tidak mampu juga, maka dia harus memberi makan berapa? Sittina miskinan. Ya. Berapa? Ya, 60 orang miskin. Ya. Jadi ini kafarah yang harus ya mereka bayar ketika mereka berhubungan badan di siang pada bulan Ramadan. Ya, meskipun itu ya dia mungkin sampai sampai mengeluarkan ya mani atau tidak, tapi ketika dia sudah ya bertemu antara 2 alat kelamin tersebut, ya maka itu sudah membatalkan puasa mereka. Wallahu taala a'lam. Kemudian sedikit lagi ya tentang adabus siyam, tentang adab-adab puasa. Ya, ini kita ringkas. Yustahabbu lis-shaim an yura'i fi siyamihi al-adab at-taliyah. Ya, orang yang berpuasa hendaknya dia memperhatikan berkaitan dengan adab-adab puasa. Ya, yang pertama itu adalah as-sahur. Ya, karena sahur itu ada keberkahan. Ya, jangan pula puasa sampai tidak sahur. Ya. Kemudian juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan sia-sia, ya, kemudian ya perbuatan kotor atau yang semisalnya, ya. Kemudian juga al-jud wa mudarasatul Quran, ya rajin mengamalkan kebaikan-kebaikan dan juga ya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, ini termasuk adab-adab puasa Ramadan. Kemudian ta'jilul fitr, ya kita juga mempersegera berbuka puasa, ya. Kemudian juga sebelum berbuka hendaknya kita juga berdoa. Ya, itu di antara adab-adab berpuasa, ya. Setelahnya ya kita berdoa. Kemudian yang lainnya di antara hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa adalah mandi ya dan mendinginkan badan. Mungkin kita berada di ruang AC, itu dibolehkan ya. Kemudian berkumur-kumur dan
istinsyak, itu masukkan air dalam hidung kita, ya, dan tidak berlebihan, itu diperbolehkan, ya. Kemudian Syekh juga di sini memperbolehkan tentang hijamah, berbekam, ya, meskipun itu ada perselisihan di antara para ulama, ya. Kemudian juga mencium istri atau ya bermesraan, ya, selama itu dia mampu mengendalikan nafsunya, artinya bermesraan dengan istrinya atau mencium istrinya itu diperbolehkan, ya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan yang mulia ini. Silahkan azan, mungkin ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan setelah azan kita sambung, ya. Setelah azan kita sambung. Mungkin ibu-ibu mungkin bisa ditulis di kertas, atau mungkin yang punya nomor saya dari bapak-bapak mungkin bisa dikirim via WA. Wallahu taala a'lam.